Halo saudara, kembali lagi bersama saya, Evangelis Gerald Lau, di dalam channel Belajar Kekristenan Mula-Mula. Kali ini kita akan membahas satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam gereja mula-mula. Siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah Kaisar Nero, kaisar yang terkenal sangat bengis dan kejam pada masa gereja mula-mula ada. Untuk lebih jelasnya, mari tetap ikuti channel ini. Oke? Pada tahun 37 Masehi, Nero lahir di sebuah kota pesisir yang ramai sekitar Roma bernama Ancio. Ayahnya adalah seorang pejabat administrasi yang mempunyai reputasi jelek dan berperilaku buruk. Dia pernah membunuh banyak rakyat yang tak berdosa dengan sewenang-wenang. Ibu Nero bernama Agrippina Minor atau Aripina Muda, adik dari Kaisar Caligula. Cantik bagaikan bidadari, tetapi jahatnya seperti ular berbisa. Seorang yang penuh dengan tipu muslihat dan licik, gemar akan kekuasaan dan serakah terhadap kedudukan. Suka melakukan pembunuhan massal dan menyiksa orang lain untuk meraih kesenangan. Dia menikah lagi dengan seorang bangsawan kaya, sehingga berkesempatan menyediakan pendidikan kelas 1 bagi Nero. Kemudian, ketika istri ketiga dari Kaisar Imperialis Roma, Claudixe meninggal dunia, dengan mengandalkan hubungan famili berdalih bahwa Kaisar yang juga pamannya hendak menikahinya. Dia pun memanfaatkan kecantikannya untuk memikat Kaisar tua itu. Akhirnya pada tahun 49 Masehi, dia berhasil menjadi seorang permaisuri. Tahun berikutnya dia berusaha membuat Kaisar menerima Nero sebagai anak angkat, serta mengupayakan agar putri Kaisar menikah dengan Nero dan menghapus kedudukan Britannicus yang tadinya putra mahkota dan mengangkat Nero sebagai penggantinya. Ketika Kaisar Claudius merasa menyesal atas pengangkatan Nero sebagai pewaris tahta, dia melancarkan intrik pembunuhan yang keji dengan seporsi hidangan jamur beracun untuk meracuni Kaisar Claudius dan menggunakan uang dalam jumlah besar untuk membeli pasukan pengawal istana. Kemudian memproklamirkan Nero yang baru berusia 17 tahun itu sebagai Kaisar baru Roma. Setelah Nero naik tahta, sudah tergenggam tampuk kekuasaan besar. Disebabkan oleh pengaruh dan didikan sang ibu dalam jangka waktu panjang, maka sejak kecil Nero sudah terdidik dengan sifat yang bengis, serakah, dan sewenang-wenang, serta haus kekuasaan. Ketika itu, daerah kekuasaan Nero sangatlah luas, membentang mulai dari bagian utara daerah Britania Selatan hingga ke selatan daerah Maroko, daerah timur Atlantik, hingga barat laut Kaspia. Sedemikian kuat penampilan luarnya. Namun Roma justru ada di pusat dari seluruh negara imperialis itu, dan Nero pun memegang tampuk kekuasaan secara total. Segala kekuasaan negara berada di tangan sang kaisar seorang. Setelah masa pemerintahan awal yang lemah, Nero berangsur-angsur menjadi semakin ganas dan tidak bertanggung jawab. Pada tahun 64 Masehi, terjadi kebakaran besar di daerah pemukiman, tempat yang kemudian Nero membangun suatu istana bagi dirinya. Untuk menumpas desas-desus bahwa dia sendiri yang menyulut kebakaran itu, Nero menjadikan orang Kristen sebagai kambing hitam dalam peristiwa itu, sehingga beberapa orang Kristen harus disalibkan atau dibakar, atau diumpankan kepada binatang-binatang buas dalam sirkus. Tacitus mencatat bahwa kekejaman itu justru menyebabkan simpati luas dalam masyarakat terhadap orang-orang Kristen. Mungkin bahwa Petrus dan Paulus termasuk di antara para korban, dan mungkin pula angka
666 dalam Wahyu 13 ayat 18 menunjuk kepada Nero. Demikian jauh kita sudah mempelajari tentang Kaisar Nero. Saya berharap semoga apa yang kita pelajari dapat berguna bagi pengetahuan kita tentang kekristenan mula-mula. Keep safe and God bless you. Bye.